Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba pamer, dan serba ingin dilihat. Media sosial menjadi panggung utama di mana manusia berlomba-lomba menunjukkan kebaikan, kepedulian, dan bahkan kealimannya. Tak jarang, niat yang tadinya murni bisa tergelincir menjadi ajang pencitraan. Dalam konteks inilah nasihat kali ini sangat penting untuk kita bahas. Sederhana tapi penuh makna. Semoga menjadi pengingat hidup bagi kita. Jadilah orang baik tanpa merasa perlu memberitahu siapapun bahwa kamu orang baik. Ya, kalimat ini sangat sederhana. Bahkan mungkin sekilas terdengar seperti nasihat orang tua yang sering kita dengar. Tapi kalau kita mau merenung lebih dalam, kalimat ini membawa kita pada suatu pelajaran besar, yaitu tentang keikhlasan, keheningan amal, dan kerendahan hati dalam menjalani hidup. Oke, baik. Untuk membahas nasihat ini, pertama mari kita gali dulu, apa sebenarnya arti orang baik? Apakah itu berarti kita harus selalu tersenyum, tidak pernah marah, selalu bersedekah, atau rajin membantu orang? Iya, semua itu bagian dari kebaikan. Tapi menjadi orang baik bukan cuma soal tindakan luar. Itu soal niat, soal getaran hati, dan soal cara kita memperlakukan makhluk Allah dalam diam dan tanpa pamrih. Orang baik adalah orang yang hadirnya membawa manfaat, bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang jiwanya ingin menjadi sebab kebaikan. Ia tidak selalu berada di barisan depan, tapi selalu tampil memimpin. Tapi kehadirannya seperti udara, tidak terlihat, tapi terasa. Dingin di hati, sejuk di sekitar. Menjadi baik tidak memerlukan panggung. Ia tumbuh dari benih kejujuran dan siraman keikhlasan. Sekarang mari kita lihat bagian kedua dari nasihat tadi. Janganlah engkau berusaha untuk memberitahu seorang pun bahwa engkau adalah orang baik. Lah, mengapa? Bukankah itu bisa menginspirasi banyak orang? Iya, memang. Tapi kalau hati kita masih kurang bersih, ini kan bisa menyebabkan sifat pamer. Makanya, kebaikan sejati tak butuh pengakuan manusia. Bahkan, semakin tersembunyi kebaikan itu, semakin besar nilainya di hadapan Allah. Dalam Islam, salah satu amal yang paling dicintai adalah amal yang dilakukan dengan rahasia. Bahkan, Rasulullah mengibaratkan sedekah yang dilakukan dengan rahasia itu, sedekah yang tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Sama kayak tahajud misal. Ibadah malam yang hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhannya. Jadi tidak usah dikuar-kuarkan, apalagi di media sosial. Ada satu pelajaran dari ulama sufi. Jika kamu melakukan sesuatu agar terlihat baik di mata manusia, maka kamu telah menduakan Tuhanmu dan makhluknya. Kebaikan yang diumumkan seringkali menjerumuskan kita pada kesombongan spiritual. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa layak dihormati. Padahal bisa jadi seseorang yang diam, tidak terlihat berbuat apa-apa, justru lebih tinggi derajatnya karena hatinya yang bersih dan niatnya yang lurus. Pernahkah kita mencium aroma harum bunga melati? Bunga itu tidak bersuara, tidak berkata apa-apa, tapi aromanya menyebar. Diam-diam kehadirannya terasa. Begitulah seharusnya kebaikan kita. Diam tapi nyata. Sederhana tapi dalam. Tidak menuntut pengakuan, tapi kehadirannya membawa dampak. Bahkan jika tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, kebaikan tetap akan kembali kepada kita. Karena hukum kehidupan adalah apa yang kita beri, itu yang kita terima. Dan kebaikan yang dilakukan karena Allah tidak akan pernah sia-sia.
Salah satu hal yang sering menodai amal adalah riya, yaitu melakukan kebaikan agar dilihat orang lain. Ini penyakit hati yang sangat halus. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang memamerkan amal. Kita unggah foto sedang memberi sedekah dengan caption bijak. Kita update story sedang di masjid atau menolong orang. Tidak selalu salah, tapi hati-hati. Apakah itu murni untuk menginspirasi atau kita sedang menikmati pengakuan? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin banyak membahas soal bahaya riya. Beliau mengatakan riya itu ibarat api yang membakar amal. Amal kita tampak besar, tapi hangus di mata Allah karena niatnya bukan karenanya. Maka menjaga amal agar tersembunyi itu bukan berarti sok misterius, tapi justru bentuk kemurnian hubungan kita dengan Allah. Kebaikan itu menjadi semacam rahasia indah antara kita dan Tuhan. Tidak semua harus tahu, karena yang terpenting Allah tahu, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kebaikan bukan status, ia adalah perjalanan yang kita jalani setiap hari. Kita bisa saja berbuat baik hari ini, tapi jatuh besok. Kita bisa salah kemarin, lalu berubah hari ini. Maka jangan pernah kita merasa cukup baik untuk menyelamatkan label "aku orang baik". Jika kita benar-benar baik, kita tidak akan sibuk membuktikan. Kita hanya akan sibuk memperbaiki. Dan bahkan dalam proses itu pun, kita sadar bahwa kebaikan yang kita miliki bukan karena kehebatan diri sendiri, tapi karena rahmat dan taufik dari Allah. Orang yang merasa dirinya baik biasanya sedang terjebak dalam ilusi, tapi orang yang tahu bahwa dirinya penuh kekurangan, itulah yang hatinya dekat dengan Allah. Di era digital ini, keheningan adalah kemewahan. Terlebih lagi dalam hal amal dan kebaikan. Mungkin kita bisa merenung, kapan terakhir kali kita berbuat baik tanpa satu pun orang tahu, tanpa difoto, tanpa cerita, tanpa ingin dinilai baik. Keheningan amal itu seperti taman rahasia di dalam hati, indah, teduh, dan hanya kita serta Allah yang tahu. Dan justru dari sanalah muncul kekuatan spiritual yang sejati. Orang-orang besar dalam sejarah, para wali, para ulama, para hamba Allah yang tersembunyi, mereka tidak terkenal, tapi langit mengenal mereka. Mereka tidak disebut-sebut manusia, tapi disebut dalam majelis para malaikat. Oke, baik, daripada sibuk meyakinkan orang bahwa kita baik, lebih baik jadilah cermin. Cermin tidak berbicara, tapi memantulkan, diam-diam memberi kesadaran. Kita tak perlu memaksa orang percaya kita baik. Jika memang baik, maka itu akan terlihat dari perbuatan dan aura diri. Lagi pula, jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan sadar bahwa menjadi orang baik itu berat. Banyak godaan, banyak ujian hati. Tapi bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru disitulah nilai perjuangannya. Dan kita terus belajar untuk lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih banyak diam dalam amal. Oke, baik, mari kita simpulkan. Kebaikan yang sejati adalah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tanpa gembar-gembor. Semakin tersembunyi, semakin besar nilainya. Jangan habiskan waktu dan tenaga untuk meyakinkan orang lain bahwa kita baik. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki diri, menata niat, dan terus memperhalus hati. Kalau kita memang baik, biarkan Allah yang menilai, biarkan langit yang tahu, biarkan semesta yang mencatat. Dan jika pun tidak ada yang tahu, tak masalah, karena semua amal ada catatannya di sisi Tuhan. Jadi jangan sibuk menjadi orang baik yang ingin dipuji. Cukup jadi orang baik yang terus belajar memperbaiki. Karena pada akhirnya yang tersembunyi itu lebih murni, dan yang murni itu lebih dekat pada Allah. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam nasihat.